tiga terdakwa kasus dugaan korupsi izin tambang senilai 495 miliar di Sulawesi Tenggara dibebaskan oleh hakim. Ketiga terdakwa ini adalah ex-kepala bidang mineral dan batu bara atau Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sultra, yakni Yusmin. Kemudian ada nama mantan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, dan juga General Manager atau GM PT Tosida Indonesia, yakni Umar. Ketiganya divonis bebas Hakim Pengadilan Tipikor Baruga Kendari dalam sidang pembacaan putusan pada Senin 14 Februari. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Fadli Aksar, wartawan Tribun News Sultra yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda, Saudara. Halo Fadli. Ya, halo Nila, halo Tribun News. Fadli, seperti apa jalannya sidang vonis terhadap tiga terdakwa kasus korupsi izin tambang ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, baik Tribun News. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus izin tambang PT Tosida Indonesia pada sidang vonis yang digelar pada Senin 14 Februari 2022 kemarin. Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Buhardiman. Kedua adalah mantan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Yusmin. Dan ketiga adalah GM atau General Manager PT Tosida Indonesia bernama Umar. Sidang pertama kali digelar untuk pembacaan vonis terhadap General Manager PT Tosida Indonesia yang yakni bernama Umar. Sidang digelar pada siang hari dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nyoman Wiguna. Hakim pun menjatuhkan vonis bebas terhadap Umar sendiri, padahal sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Umar dengan pidana penjara selama kurang lebih atau 13 tahun penjara. Kemudian setelah Umar menjalani sidang, selanjutnya adalah Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Sulawesi Tenggara bernama Yusmin. Yusmin pun juga mendapatkan vonis bebas dari kelima majelis hakim di Pengadilan Tipikor Baruga Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sidang terhadap Yusmin ini berjalan kurang lebih 2 jam, di mana amar putusannya dibacakan oleh 3 sampai 4 oleh hakim. Kemudian setelah vonis terhadap mantan PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Buhardiman. Sidang terhadap Buhardiman ini digelar pada malam hari sampai kurang lebih pukul 10 malam waktu Kota Kendari dan sekitar. Begitu Nila. Fadli, apa kemudian pertimbangan dari majelis hakim sehingga membebaskan ketiga terdakwa tindak pidana korupsi ini? Ya, dalam amar putusannya majelis hakim Tipikor Baruga Kendari mempunyai pertimbangan terdakwa Umar sendiri bahwa menurut majelis hakim Umar sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena status Umar sendiri merupakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Umar sendiri adalah General PT Tosida Indonesia. Padahal dalam pertimbangan hakim bahwa Umar adalah tidak mempunyai status itu karena penunjukan Umar sebagai GM Manager PT Tosida Indonesia ini hanya secara lisan, sehingga dakwaan yang dituduhkan kepada Umar oleh JPU sendiri tidak terbukti. Selanjutnya untuk pertimbangan terhadap terdakwa Yusmin bahwa Yusmin sebelumnya sendiri didakwa menandatangani rencana kerja dan anggaran biaya PT Tosida Indonesia. Padahal PT Tosida Indonesia ini sudah dinyatakan ilegal sejak tahun 2010 karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin penggunaan pakai kawasan hutan PT Tosida Indonesia ini. Sehingga
di Indonesia melakukan 3 kali penambangan dan merugikan secara total merugikan keuangan negara sebanyak 495 miliar rupiah. Namun dalam pertimbangan majelis hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidaklah benar sehingga diputus bebas karena menurut majelis hakim bahwa Yusmin sendiri tidak berkaitan langsung dengan RKAB sendiri, tidak berkaitan dengan instansi yang dijabat itu saat itu, karena persetujuan RKAB itu adalah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga persetujuan penerimaan negara bukan pajak, penggunaan kawasan hutan sendiri itu merupakan gawean Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga dalam persetujuan RKB pembayaran tender PKH ini tidak menjadi syarat untuk persetujuan RKB dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Begitu pula untuk Bu Hardiman sendiri kurang lebih ponis bebas itu kurang lebih sama dengan Yusmin sendiri, karena mereka berada dalam dinas dan kewenangan itu bukan menjadi bagian dari kewenangan dinas energi dan sumber daya. Baik, terima kasih banyak Fadli Aksar, wartawan Tribun News Sultra atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Fadli.